Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan Tentang basis data. Pengertian basis data atau basis data, pangkalan data secara sederhana dapat diartikan dengan sekumpulan data yang saling terhubung dan terorganisir dengan baik agar nantinya dapat digunakan kembali secara mudah dan cepat. Selain itu, basis data juga bisa disebut dengan kumpulan data yang terangkum dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berkaitan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis dengan tujuan untuk memudahkan, mengatur, juga memilih, mengelompokkan atau mengorganisir sesuai dengan kebutuhan. Nah, basis data juga mempunyai tujuan dan fungsi. Yang pertama, ada ketersediaan. Nah, fungsi basis data dalam hal ini adalah untuk menyediakan data-data yang sedang dibutuhkan. Yang kedua, keakuratan dan keamanan. Nah, fungsi keakuratan di sini berarti bahwa dengan adanya basis data, kesalahan dalam proses dan entry dalam penyimpanan data dapat diminimalisir. Fungsi security atau keamanan adalah bahwa dapat disimpan dalam basis data, memiliki fasilitas pengaman data sehingga tidak bisa dimodifikasi dan diubah ataupun diakses oleh sembarang orang yang tidak berkepentingan. Terus yang ketiga, kemudahan dan kecepatan. Kemudian fungsi basis data selanjutnya adalah untuk memudahkan dan mempercepat seseorang dalam mengakses data-data atau informasi yang pernah disimpan ketika dibutuhkan kembali. Yang keempat, ada kelengkapan, artinya bahwa basis data memuat data-data atau informasi secara lengkap, karena dengan adanya basis data seseorang bisa dengan mudah menyamai informasi terkait data yang pernah disimpan sehingga kemudian memuat satu-satu data yang lengkap. Nah, yang kelima ada keefisienan penyimpanan. Selanjutnya, dengan adanya database tersebut dapat menghemat ruang penyimpanan dalam komputer, karena dengan pengorganisasian dalam database dapat menghindari duplikasi data yang dapat menghabiskan ruang penyimpanan secara sia-sia. Terus yang keenam ada kebersamaan pemakaian. Nah, meskipun basis data dilengkapi dengan keamanan yang ketat, bukan berarti data-data tersebut tidak dapat diakses oleh banyak orang. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis basis data, yaitu basis data operasional. Jenis database yang pertama ini memiliki operasional database yang sering diaplikasikan untuk membuat keperluan database pelanggan, database inventaris, dan database keperluan akuntansi. Keunggulannya yaitu mampu menyimpan data secara terperinci dan tak hanya untuk melihat data yang dihasilkan. Database operasional juga memungkinkan pengguna untuk memodifikasi data, menambah, mengubah, maupun menghapus data. Dan yang kedua ada relasi database. Keunggulan jenis database ini adalah penyusunan data yang disimpan dalam bentuk tabel, di mana tabel-tabel tersebut saling terhubung dan berkorelasi satu sama lainnya. Berbagai software yang banyak digunakan untuk menyimpan data jenis ini dikenal dengan sistem manajemen basis data rasional, relational database. Dan yang ketiga ada basis data terdistribusi, yaitu sesuai dengan namanya merupakan jenis database yang berfungsi untuk mendistribusikan jenis data. Misalnya jenis database ini digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan yang memiliki banyak cabang. Dan ada basis data eksternal, berarti bersifat terbuka, di mana semua data yang dikumpulkan bersifat publik dan dapat diakses oleh semua orang. Misalnya, database jenis ini digunakan untuk kepentingan komersial. Dan ada juga database warehouse, atau sering juga disebut dengan istilah data warehouse, atau dikenal dengan istilah enterprise data. Oke, terus merupakan sistem basis data yang digunakan untuk pelaporan hasil analisis dan dijadikan sebagai komponen inti dari intelijen bisnis. Jenis database ini menyimpan histori dari
data terkini dalam satu tempat laporan yang nantinya membuat laporan analisis. Dan yang terakhir ada Inertial Database, perangkat lunak yang sering digunakan untuk membuat sistem basis data. Merupakan sistem manajemen basis data yang terdapat dalam pustaka pemrograman. Digunakan untuk mendukung penyimpanan data atau pengguna akhir. Dapat dikatakan basis data jenis ini digunakan oleh pengguna dan para pengembang web sistem, operasi, dan sistem embedded seperti ponsel. Dan ada komponen-komponen basis data. Yang pertama itu ada hardware, tersebut meliputi komputer, hard disk, memori sekunder offline, removable disk, flash disk, dan juga perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua ada sistem operasi, merupakan pemrograman yang digunakan untuk mengaktifkan sistem komputer, seluruh sumber yang ada di dalam komputer seperti Windows dan lain-lain. Dan yang ketiga ada basis data atau database, seperti yang dijelaskan di atas. Database berisi sekumpulan terorganisir sistem pengelolaan basis data atau disebut DBMS adalah program aplikasi khusus untuk mengelola dan membuat database berisi koleksi data dan set programan yang dibuat untuk mengakses basis data. Contoh dari sistem pengelola basis data ini diantaranya adalah Microsoft Access, Oracle Database, dan ada pemakai user. Komponen sistem data satu ini merupakan komponen yang berinteraksi langsung dengan basis data atau aplikasi yang digunakan lainnya. Dan yang terakhir ada komponen yang dapat program yang memang disediakan langsung oleh database, manajemen sistem, dan juga program yang dibuat seperti Visual Basic. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data. Yang pertama yaitu ada entitas. Apa sih entitas itu? Entitas dalam database adalah elemen dasar yang mempresentasikan objek, konsep dalam dunia nyata yang disimpan sebagai data. Setiap entitas memiliki atribut yang menjelaskan karakteristiknya, serta memiliki kunci utama, primary key, untuk mengidentifikasi setiap rekaman secara unik. Entitas dapat dihubungkan satu sama lain melalui kunci asing. Hal ini memungkinkan pemodelan hubungan antar objek di dunia nyata dalam sistem basis data. Pada gambar di samping menunjukkan tipe entitas customer. Selanjutnya, hubungan customer yang terikat ditunjukkan dalam gambar bawah. Primary key pada entitas ini adalah customer ID. Pada beberapa kasus, suatu atribut dapat merefer ke atribut pada tabel lain. Atribut tersebut dinamakan foreign key. Yang kedua, perancangan basis data relasi. Relasi dalam basis data merujuk pada hubungan antara dua atau lebih tabel dalam sistem basis data rasional. Relasi dalam basis data adalah fondasi dari pemodelan data yang memungkinkan data terorganisir, terhubung, dan efisien. Beberapa manfaat relasi dalam basis data adalah sebagai berikut. Reduksi redundansi. Relasi membantu menghindari pengulangan data yang menyusun informasi dalam tabel terpisah dan berhubungan. Konsistensi data dengan menggunakan kunci asing foreign key. Relasi memastikan bahwa hubungan antar data tetap konsisten dan valid. Yang ketiga, integritas referensial. Basis data relasional biasanya mendukung integritas referensial yang memastikan bahwa hubungan antar tabel tetap konsisten, misalnya dengan mencegah penghapusan data yang sedang digunakan dalam relasi. Yang ketiga ada kardinalitas. Kardinalitas dalam basis data merujuk pada jumlah hubungan yang bisa terjadi antara dua entitas atau tabel dalam sebuah relasi. Ini adalah konsep penting dalam perancangan basis data karena membantu menentukan bagaimana entitas atau tabel saling berhubungan dan seberapa banyak entitas di satu sisi relasi yang dapat dikaitkan dengan entitas di sisi lain. Berikut ini adalah jenis-jenis kardinalitas. Yang pertama, one to one. Yang kedua, one to many. Yang ketiga, many to many. Nah, sekarang kita akan membahas tentang one to one. Apa sih one to one itu?
Bantuan adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Agar tidak bingung, ya, visualisasi garis relasi bantuan di bawah ini ya. Segenap baris dalam tabel A hanya dapat berhubungan dengan satu baris dalam tabel B dan sebaliknya. Kardinalitas ini menunjukkan hubungan yang sangat erat dan unik antara dua entitas. Pada tabel jurusan terdapat primer key ID, jurusan, dan foreign key, yang mana foreign key malah yang digunakan sebagai penghubung. Dan yang kedua, one to many. Di sini saya akan bahas tentang one to many. Relasi one to many adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Setiap baris dalam tabel A dapat berhubungan dengan banyak baris dalam tabel B. Tetapi, setiap baris tabel B hanya dapat berhubungan dengan satu baris dalam tabel A. Ini adalah jenis kardinalitas yang paling umum. Pada tabel mahasiswa terdapat primer key ID mahasiswa dan foreign key, yang mana foreign key itulah yang digunakan sebagai penghubung tabel. Dan yang ketiga ada many to many. Relasi many to many adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya, kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Dalam hal ini, relasi many to many akan menghasilkan tabel ketiga sebagai perantara tabel yang baris dalam tabel A berhubung dengan banyak baris dalam tabel B dan sebaliknya. Relasi ini memungkinkan banyak entitas di satu tabel untuk berhubungan dengan banyak entitas di tabel lain. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi